Halo semua teman-teman, apa kabarnya? Semoga semua kita dalam keadaan sehat, yang sakit sembuh, yang ada usaha dilancarkan, yang mencari pekerjaan segera mendapatkan pekerjaan. Ya, apa kabarnya nih teman-teman? Semoga semua sehat ya sekali lagi. Nah, izinkan pada video ini saya sharing seputar penghasilan saya di YouTube seperti orang-orang ya, biar seperti orang-orang gitu ya. YouTuber-YouTuber pemula banyak sharing seputar penghasilannya selama nge-YouTube. Nah, saya juga tertarik nih, pengen juga sharing. Nah, di 2022 ini saya baru satu kali gajian, yaitu di bulan Mei. Sebelumnya saya itu gajian di bulan Desember. Berarti Desember saya gajian, Januari, Februari, Maret, April, Mei gajian lagi. Jadi selang 4 bulan saya gajian lagi ya. Syukur ya, akhirnya saya memperoleh penghasilan dari YouTube untuk nambah tambahan ya, minimal ganti paket internet. Ya, seperti teman-teman lihat, channel saya ini bukan channel yang membahas isu-isu viral sehingga view-nya meledak-ledak. Saya pikir untuk ya saya bukannya nggak tertarik gitu ya, nggak tertarik bikin channel-channel yang view-nya gede seperti berita-berita tentang artis ya, bermodalkan video-video orang diedit sehingga menjadi fair use, layak digunakan, boleh digunakan, lalu dikasih narasi. Bukan saya nggak mau, saya juga sempat beberapa kali stop upload karena saya pikir hasilnya nggak bisa dirasakan tiap bulan gitu. Jadi saya pikir saya mau cari ide dulu deh gitu, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir, untuk membuat konten-konten yang seperti saya bilang tadi viral, membahas isu-isu yang lagi hangat, panas gitu, itu butuh waktu untuk riset, untuk mengedit, untuk membuat narasi. Dan YouTube itu sekarang semakin ketat sehingga harus dimaksimalkan pengeditannya agar tidak terjadi klaim copyright, agar tidak terjadi penggunaan berlebih sehingga YouTube memberhentikan monetisasi channel kita. Jadi benar-benar butuh waktu, sehingga saya berpikir ulang. Saya pikir untuk saat ini, karena saya pun bekerja gitu, YouTube ini bukan penghasilan utama, saya pikir saya belum ada waktu, ada skill juga untuk melakukan untuk membuat konten-konten seperti itu. Lagi pula dari segi kepuasan, rasanya saya juga tidak puas ya melakukan atau membuat itu. Tidak salah, saya tidak bilang salah, lebih kepada kecenderungan kita mengejar kepuasan atau mengejar uang, kembali ke orang masing-masing. Nah, karena video saya ini tidak yang sifatnya viral dan sifatnya evergreen, artinya memang selalu ada, bahkan video terlama saya pun selalu ada aja orang yang mencari gitu, sehingga bisa di atas 300-an views setiap bulan, biarpun video yang sudah jadul banget, bahkan beberapa video di atas 1000, di atas 2000, padahal itu video lama. Justru video lama yang memberi pemasukan paling besar. Nah, saat ini saya berusaha untuk membuat video-video evergreen lainnya atau video-video yang selalu dicari orang di channel ini gitu, dan sesuai juga dengan pengetahuan yang saya miliki. Untuk saat ini memang saya punya pengalaman di dunia asuransi dan marketing, tapi saya karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk di kolom komentar juga banyak, sejauh ini masih fokus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebenarnya saya ingin melebarkan topik ya, seputar marketing, seputar pekerjaan gitu ya, tapi menimbang karena view-nya juga konten seperti itu tidak banyak ya view-nya, saya mengurungkan niat juga gitu. Mungkin ke depan lebih saya tertariknya sih membahas dunia YouTube ya, dan saya mulailah dengan video ini gitu. Nah, rasa-rasanya itu lebih banyak view-nya karena dunia YouTube itu yang mencari banyak gitu, karena kita punya keresahan yang sama gitu, punya keinginan yang sama, ingin jadi YouTuber. Banyak YouTuber pemula, orang yang baru merintis YouTube itu kan banyak banget. Jadi kalau video-videonya seputar YouTube itu lebih terwakilkan dan lebih banyak yang mencari, walaupun yang membuatnya pun tidak kalah banyak gitu, atau banyak juga lah gitu dibandingkan topik-topik yang saya pernah upload, itu seputar asuransi. Tapi menarik juga kalau
ke depan saya coba bikin seputar YouTube, walaupun saya bukan ahli di dunia YouTube, cuman berdasarkan pengalaman mungkin lebih bisa diterima oleh teman-teman yang nonton gitu ya, walaupun tidak ahli tapi kalau berdasarkan pengalaman mungkin bisa diterima. Nah, sesuai thumbnailnya, jadi kecewa nggak nih dengan penghasilan yang baru 2 kali? Memang saya dimonetisasi itu baru di bulan Juli kalau nggak salah, Juli atau Juni saya lupa, itu di 2021. Jadi dengan usaha mengejar jam tayang, mengejar subscriber itu kan tidak mudah juga. Setelah itu saya harus mengupload video juga untuk mengejar ke $100 pertama, baru bisa gajian kan di 1.400.000-an ya, atau 1.300.000-an kalau di kursnya gitu. Tapi kalau saya sih terimanya waktu itu gajian pertama itu di Desember 1.500.000 gitu. Nah yang kedua ini saya terima di 1 juta bulan lalu, itu di 1.450.000-an gitu. Dan ya syukurlah gitu, lumayan buat ganti paket internet dan ya bisa membeli HP ya. HP yang saya pakai sekarang ini adalah hasil dari YouTube gitu. Jadi lumayan lah aktivitas di internet dibayar dari hasil dari internet. Jadi tidak membebani uang dari pribadi gitu. Nah jadi ya saya bersyukur aja sih. Kalau ditanya kecewa, saya sempat juga memang, wah kalau ngebandingin hasilnya YouTube orang lain ya, yang view-nya bisa meledak-ledak mungkin gak ada apa-apanya. Tapi kalau semua motivasinya adalah uang, teman-teman bisa stres, tidak enjoy lagi melakukannya. Karena di dunia nyata pun kita sudah cari uang. Kenapa di internet tidak dilakukan untuk kepuasan selain untuk uang gitu, dan tidak melulu soal uang. Nah saya mulai berpikir seperti itu dan saya mulai enjoy melakukannya gitu. Makanya saya upload video kira-kira yang saya sanggup bikin gitu. Jadi tidak juga saya gara-gara uang jadi stres, tidak lanjut upload video gitu. Nah jadi segitulah uang yang baru saya dapat dari channel ini. Pernah juga ada orang yang mau berkonsultasi seputar asuransi dan mau mensupport saya, itu mentransfer 50.000, lalu saya kasih WA dan kita secara japri saya bedah buku polis asuransinya sebisa saya. Nah itu juga pernah dapat uang, tapi baru 1 orang gitu. Tapi ya bersyukur juga gitu ya. Ya ke depan saya sih lebih targetnya itu bukan bikin video yang meledak-ledak. Mungkin kalaupun saya bikin video yang view-nya meledak-ledak, saya bikin channel baru, karena channel ini nanti kan ada algoritmanya. Kalau campur-campur juga tidak bagus. Mungkin ke depan saya harus bikin channel baru sesuai minat saya. Misalnya saya mau bahas tentang dunia artis atau apa, mungkin saya harus bikin channel baru, tidak di channel ini. Mungkin channel ini lebih ke ke kepuasan saya juga. Kalau ada yang nanya saya jawab lebih kepada ya buat menyalurkan pengetahuan dan ilmu yang saya punya seputar asuransi. Dan ingat, seperti saya bilang tadi, saya ingin juga mencoba dunia YouTube topiknya. Ya sesuai dengan pengalaman. Kalau tidak ilmu yang dibagi, yaitu pengalaman juga ada ilmunya kayak gitu. Nah itu aja teman-teman ya. Jadi tetap semangat. Namanya YouTube itu pasti tidak mudah, karena hasil uang itu didasarkan pada yang namanya view, bukan subscriber gitu. Sekarang tuh subscriber tuh tidak lagi berpengaruh seperti zaman dulu. Banyak juga YouTuber besar berhenti bahkan pensiun. Ada Edozel, ada banyak lah, saya nggak hafal tapi saya tahu kalau saya searching lagi. Nah artinya memang YouTube ini kalau tidak dinikmati dalam membuat kontennya, pasti kita habis bensin di tengah jalan, karena benar-benar persaingan itu sangat ketat dan tumpang tindih dengan video-video lain dari punya orang yang lebih bagus editannya, juga lebih terkenal orangnya gitu. Jadi teman-teman, itulah hasil dari saya selama nge-YouTube. Saya gajian 2 kali. Pertama itu 1.500.000 lebih, sekitar 1.550.000-an. Yang kedua itu, yang pertama tadi di bulan Desember, yang kedua ini saya gajian di bulan Mei, itu di 1.450.000-an ya, 1.450.000-an. Nah target saya ke depan sih saya ingin membuat 1.000 video di channel ini ya, lebih ke sana. Semoga tahun ini bisa sampai 500 video, walaupun rasanya berat gitu. Kalau mengejar kuantitas takutnya kualitas terabaikan juga. Tapi dipikir-pikir video saya ini kan hanya informasi ya, yang dibutuhkan hanya monolog seperti ini. Saya rasa
bisa lah ada kemungkinan, karena mungkin target saya untuk ke depan lebih kepada konsistensi dulu. Kalaupun saya mau berkreativitas di luar model video seperti ini, mungkin saya akan bikin channel baru gitu. Jadi itu aja teman-teman, tetap semangat, like, comment, dan subscribe. Semoga kita bisa saling support ya. Terima kasih.